What's up? What's up? What's up? Pas lah ya, jam 1. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat aja ya. Oke, kemarin acaranya seru dan gue belajar banyak lagi kemarin waktu di acara talk show gue ya. Gue dengan mentor gue Mbak Raras, as usual. Ya, gue belajar banyak lagi di sono ya. Sebenarnya paling penting adalah bagaimana gue bisa menyikapi itu semua. Itu sih gue lihat bahwa wow, amazing Mbak Rara sama Pak Wayan ini ya, mentor gue dua-duanya ini amazing human being sebenarnya. Menurut gue dia banyak banget set good example yang sebenarnya ya itu gue lihat, oh harusnya gue begini, harusnya gue banyak sekali lah ya yang dia ngomong soal jangan banyak ngoceh, tapi gue banyak ngoceh. Sampai Facebook Live kan banyak ngoceh jadinya ya, kan gue ngoceh hampir tiap hari ya. Harusnya, tapi harus gimana, nggak ada pilihan lain ya. Gue mau jualan ya gue harus ngoceh. Satu, memang ada beberapa yang dia ngomong adalah jangan menilai orang. Itu gue belajar sih, jangan menilai orang dari luarnya dulu. Itu yang gue harus belajar dari mereka sebenarnya. Itu yang gue belajar sebenarnya yang dari kemarin tuh. Wah ya, so that's one thing yang gue dapat dari acara kemarin. Dan acara kemarin sih seru banget jadinya ya. Kita cerita-cerita soal pengalaman ya, bagaimana bagaimana Kangen Water ini merubah mindset, merubah hidup ya, merubah profesi, merubah bisnisnya dan lain-lain lah. Tapi gue nggak akan ngomongin soal ituan malam hari ini. So hari ini gue mau ngomong, kebetulan ada pertanyaan, ada yang nanya ke gue ya. Bukan, sebenarnya ada pertanyaannya, ada di video beberapa video yang lalu. Dibanding gue nggak jawab sekarang, takut gue lupa ya, gue jawab sekarang. Pertanyaannya adalah, apa sih yang membedakan MLM dengan asuransi? Gue bukan orang expert yang bisa memberikan perbedaan antara dua itu, tapi yang gue lihat adalah opini gue sendiri ya. Kalau gue lihat sama-sama ya, MLM tentang jualan barang, jualan produk. Asuransi juga sama, jualan produk dan jualan service. Bagus gak? Bagus dua-duanya kalau menurut gue, tapi lebih kepada karakter masing-masing. Ada yang cocok sama ada yang gak cocok ya, asuransi dan MLM. Jadi kalau gue lihat, selama itu adalah sama ya, menurut gue sama-sama jualan sih ya. MLM juga ada yang jualan jasa ya kan, dan juga ada jualan produk. Asuransi definitely ya, lu jualan produknya asuransi kan, jasanya dan lain-lain. So at the end of the day, kalau menurut gua MLM dan asuransi sama aja. Dan sampai menurut gua kalau MLM dengan bisnis yang konvensional, menurut gua udah sama aja. Yang namanya bisnis itu adalah lu harus jualan, whether you like it or not, lu harus jualan. Kalau nggak jualan, itu bukan bisnis, namanya yayasan. Kalau lo mau bisnis, lo harus jualan. Jadi pada saat lo melakukan aktivitas jualan, maukah lo adalah di bisnis konvensional, bisnis MLM atau asuransi, ya sama, lo jualan. So I don't see the difference kalau menurut gua. Nah, tapi memang yang membedakan itu semua segala adalah sebuah sistem yang dibikin. Nah, itu berbeda-beda. Asuransi mungkin memiliki sistem yang sendiri. MLM pun sendiri, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistemnya masing-masing, berbeda-beda. Seperti yang gue punya juga berbeda dengan yang lain-lain. Jadi nggak bisa disamaratakan. Mungkin banyak secara general ya, ada MLM yang kurang lebih hampir sama ya. Gue jujur sebenarnya gue bukan orang yang tepat juga untuk menanyakan tentang sebenarnya apa ya, sistem-sistem MLM gitu ya. Gue juga nggak paham, nggak gitu paham jujur. Jadi yang gue tahu adalah apa yang gue kerjain saat ini sekarang ya. Jadi buat gue tuh, gue nggak meter mau kayak itu MLM atau bukan. Yang paling penting adalah gue tahu apa yang penting adalah gue jualan, dan gue tahu apa yang gue jual itu adalah ada manfaatnya buat orang lain, itu aja. Dan selama gue bisa membantu orang, why not? Dan selama gue bisa ngebangun orang, why not? Ya, intinya seperti itu. Jadi yang pernah gue bikin video-video lalu juga sama yang gue bilang, bahwa jualan tuh jangan dibikin sebuah kayak sesuatu yang tabu.
kalau menurut gua. Karena begini, banyak sekali orang yang pernah pertama kali memulai bisnis kan nggak enak jualan, ya memang nggak enak. Aduh, gue nggak enaknya jual ini nih, rasanya gimana sih, itu gimana, memang nggak enak jualan. Tapi gini, lo orang harus tahu bahwa apapun yang lo jual itu harus ada fungsinya dan ada manfaatnya kepada yang beli. Selama lo tahu bahwa itu ada fungsinya dan akan bermanfaat buat mereka yang beli, it's okay. Orang akan terima kasih sama lo kalau lo menjual kepada mereka. Titik menurut gua. Jadi kalau lo percaya dengan apapun yang lo jual kepada apa yang lo tawarin, ini hujan, apapun yang lo tawarin terus bisa bermanfaat, ya it's okay dengan jualan. Why do you have to be afraid of jualan? Jadi ini kan gue pernah video ini, tapi nggak apa-apa lah gue ulang. Jadi kadang-kadang kan ada juga yang nggak nonton video-videonya, nggak semua video ditontonin karena tiap hari videonya. So itu menurut gue ya, sistem berbeda-beda, cuma masalah sistem doang. Nah kalau gue sendiri, gue ngomong gue pribadi sendiri ya, jadi gue tidak generalisasi. Gua nggak bisa di bisnis asuransi karena menurut gua berat tanggung jawabnya. Nah itu gua nggak bisa. Ada orang yang bisa, kayak orang bilang bagus sih asuransi, bagus asuransi. Gue suka memiliki bisnis asuransi. Nanti gue ngomong deh besok lah ya di saham. Gue suka memiliki bisnis asuransi, tetapi gue nggak suka untuk menjalankan sebagai operatornya, katakanlah sebagai salesnya. Gue susah karena tanggung jawabnya berat. Buat gue ya, jadi kenapa gue nggak masuk ke dunia bisnis kenapa gue nggak masuk ke dunia asuransi sebagai operator, sebagai kalau ngomong soal bisnisnya, prospek bisnis asuransi menurut gue masih besar ya, gede banget kalau menurut gue ya. If it's well managed is good, it's a good business as a whole kalau asuransi. Tapi ya itu ya, kalau operatornya sebagai kayak salesnya, marketingnya, gue nggak bisa masuk ke itu ya. Banyak sih alasan-alasannya. Jadi gue nggak jelasin di sini juga karena itu kan semua tergantung masing-masing orang, masing-masing pribadi ya kan. Pokoknya intinya gue nggak bisa untuk menjalankan menawarkan asuransi karena menurut gue, buat gue tanggung jawabnya lebih berat buat gue, jadi gue nggak bisa. And then again, tergantung teman-teman yang lain ya. Kadang-kadang ya begitu. But as a start gitu ya, buat teman-teman misalnya mau memulai, mau membangun mental gitu ya, membangun mental entrepreneurship-nya, ya mulai dari bisnis MLM sama mulai dari bisnis asuransi itu menurut gue bagus untuk ngegosok mental. Ya, jadi makanya kemarin juga pas anak gue juga pengen kuliah kan, nanya gue juga mau ambil major apa, gue bilang ya terserah sebenarnya. Tapi kalau gue pribadi, gue suka kalau anak gue sekarang major kan sudah banyak berubah ya. Sekarang tuh di major kalau ada major soal entrepreneurship atau innovation digital, ya lu boleh dah untuk ngeliat siapa tahu cocok ya kan. Gue nggak bisa maksa juga, tapi ya take a look. Have a look, siapa tahu bagus, siapa tahu cocok buat dia. So, begitu aja video gua hari ini. Kalau misalnya kemarin kan talk show gua, hari ini adalah webinarnya gua, ya. Webinar gue ya tentu ya gue ngebahasin apa yang gue jual, ya kan, apa yang gue tawarin, ya kan. Nanti malam kalau misalnya lo orang mau ikutan, mau nonton, pengen tahu apa yang gue kerjain, ya kan, ya boleh message ke gue, inbox ke gue, nanti gue akan kasih tahu linknya, gue juga akan kasih tahu passwordnya, ya kan. Gue selalu saran kepada orang kalau emang lo pengen tahu, pengen lihat, ya lihat dulu aja. Belum tentu cocok juga kok, tapi ya lihat dulu aja, siapa tahu cocok. Itu yang paling penting kan, siapa tahu cocok dan siapa tahu ini bisa ngebantu lo. Who knows, right? So yeah, thank you for watching dan terima kasih. Salam sejahtera, sukses selalu, and stay safe. Bye bye.